Sosok yang kita sebut-sebut Pak Febri ini kan sosok yang cukup prominent lah ya di Kejaksaan Agung, dan beberapa hal yang membuat prestasi Kejaksaan Agung itu kan etalasenya di Gedung Bundar. Apakah pengalian itu diperbolehkan? Ya artinya tidak ada larangan. Walaupun ada aturan bagaimana kasus biasanya dialihkan setelah P21. Itu praktek. Setelah peristiwa ini terjadi, apakah Komisi Kejaksaan melakukan langkah-langkah tertentu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung misalnya, atau bagaimana? Yang penting dibangun oleh Pak Jaksa Agung adalah mengembalikan kepercayaan mental anak-anak di bawah. Kalau seorang Jampitsus Febri diduga melakukan tindak pidana korupsi atau suap atau apapun itu, apakah mungkin Jaksa Agung sama sekali tidak mengetahui atau bahkan tidak terlibat? Jaksa paling hanya 5 juta. Tapi sudah bisa beli Innova Reborn. Ya itu sudah berapa tahun kan? Enggak, yang baru-baru saya lihat nih. Mungkin warisan orang tuanya atau apa. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat. Pada bulan Juli 2022, seorang jenderal polisi menembak ajudannya. Verdi Sambo menembak ajudannya. Kemudian polisi menebar narasi bohong yang mengatakan terjadi tembak-menembak. Dampaknya adalah korps polisi di seluruh Indonesia menanggung malu. Ada sebutan satir kepada anak-anak berseragam polisi. Sambo, Sambo, Sambo. Dan hari ini mendung hitam justru berpindah tempat, menggelayut di atas gedung-gedung kejaksaan. Dampak dari penyitaan yang dilakukan oleh polisi terhadap di rumah Jampitsus Febri Adriansyah ketika itu. Suasana kebatinan di kejaksaan sedang tidak baik-baik saja. Dan untuk membahas soal itu, bersama obor rakyat hari ini sudah hadir seorang intelektual muda yang cerdas, Profesor Dr. Pujiono Suwadi, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih, Prof. siap. Sudah berkenan. Prof, Gimana, bagaimana Pak? ya ini suasana kebatinan dan Iya, keadaan iya. di kawan-kawan Adiaksa? Ya, seperti yang Abang sampaikan tadi, ya mendung lagi berkelayut ya. Tentu mental teman-teman ketika peristiwa pertama ini muncul sempat down ya. Sempat down karena kan apapun eh, sosok yang kita sebut-sebut Pak Febri ini kan sosok yang cukup prominent lah ya di Kejaksaan Agung, dan beberapa hal yang membuat prestasi Kejaksaan Agung itu kan etalasenya di Gedung Bundar yang dipimpin oleh beliau. Apapun kan kita hargai begitu. Nah, tiba-tiba ada peristiwa seperti yang Abang sebut tadi, ya kemudian sempat meruntuhkan. Tapi saya lihat ya sudah mulai beradaptasi lah sekarang ini, bahwa sekarang juga pengganti-penggantinya juga sudah mau disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Iya, iya, iya. Kalau dari analisis yang dilakukan oleh Komisi Hmm. Kejaksaan, sebetulnya peristiwanya ini seperti apa ya, Prof ya? Mungkin Anda punya info lain. Kalau yang lebih persis tahu tentu kan penegak hukum ya. Penegak hukum pasti sangat lebih tahu letak apa namanya, pelanggaran hukumnya di mana, terus letak penegakan hukumnya itu arahnya seperti apa. Kalau yang kita sebut-sebut kan tiga hal itu ya, terkait korupsi TPPU Batubara, terus Krakatau Steel, dan Asabri. Iya, iya. Nah, tiga ini yang kemudian disidik oleh Kortas Tipikor dan juga Polda Metro Jaya, dan kemudian dilanjutkan dengan proses penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang ditemukan seperti yang berita-berita yang muncul. Iya. Setelah peristiwa ini Mhm. terjadi, apakah Komisi Kejaksaan melakukan langkah-langkah tertentu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung misalnya, atau bagaimana? Ya, ada dua hal menurut saya. Yang pertama adalah yang penting dibangun oleh Pak Jaksa Agung adalah mengembalikan kepercayaan mental anak-anak di bawah. Itu pertama. Yang kedua, tentu memastikan penegakan hukum itu berjalan dengan objektif, dengan transparan, dan juga cepat. Ya. Oke. Nah, dua hal ini juga kita sampaikan. Nah, bangunan itu kan yang kemudian juga hari-hari ini juga kita lihat lah ya. Pak Jaksa Agung juga ya isu-isu di luar soal hubungan relasi antara kepolisian dengan kejaksaan, bahwa mereka tidak harmonis, ada persaingan segala macam, Oke. itu ternyata ditepis dengan kebersamaan, ya, kunjungan Pak Kapolri dan juga pertemuan
di beberapa event, salah satunya di Hari Koperasi, itu menandakan bahwa, tidak terjadi apa-apa. Dan saya lihat juga di daerah-daerah juga ada pertemuan mulai di Kejaksaan, Tinggi dengan Polda, Kejaksaan Negeri dengan Polres. Lah ini baguslah, artinya memberikan pesan bahwa dua institusi ini tidak sedang bersaing. Dua institusi ini memang baik-baik saja gitu. Nah, karena kalau sampai terjadi persaingan kan yang rugi juga kita semuanya kan. Yang sekarang kita tunggu kemudian adalah bagaimana kemudian penegakan hukum ini bisa berjalan tadi saya sebut tadi, bisa lebih objektif, lebih tentu transparan dan juga cepat. Kami sudah mewawancarai Mhm, Ketua Komisi 3 Habibur ya, Rahman yang mhm, mengatakan bahwa akan mensupervisi kasus ini katakanlah. iya iya, Eee mhm. kalau Komjak sendiri, apa yang akan dilakukan? Kita bentuk tim untuk incas di kasus ini ya, karena kan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita terima dari publik ya. Salah satunya ada Prof. Mahfud bilang soal, ya Pengalihan? pengalihan itu Iya, menimbulkan kekhawatiran segala macam soal conflict of interest. Terus juga kekhawatiran-kekhawatiran yang lain, jangan-jangan ini nanti diamankan dan segala macam, berhenti bahkan kemudian dipeti eskan gitu kan. Nah, mereka, Komisi Kejaksaan sudah bentuk tim untuk incas di kasus ini. Dan sebenarnya kan begini, kalau konteksnya apa namanya, kekhawatiran itu kan memang harus kemudian kita jadikan obat ya. Dan kita juga sampaikan kepada teman-teman di kejaksaan agar ya kekhawatiran itu bagian dari kepedulian, iya kan? iya iya Ya iya. dari kepedulian, yang dilihat kemarin adalah selama 6 tahun terakhir, Pak Jaksa Agung kan bisa membangun public trust yang cukup positif. Iya Kejaksaan iya. di antara para penegak hukum, kebetulan juga kita kalau kita lihat kan trennya positif ya, Ratingnya juga baik. ratingnya juga baik. Nah, ini pertaruhan. Kalau kemudian pengalihan ini tidak direspon oleh kejaksaan dengan penegakan hukum yang tadi saya sebut objektif, transparan, dan juga cepat, maka untuk menumbuhkan kepercayaan publik ini, seolah menjawab kekhawatiran publik ini menjadi agak sia-sia. Nah, ini momentum ini juga kita sampaikan juga ke kejaksaan agar penanganan kasus ini bisa selain tadi saya sebut objektif, transparan juga cepat deh, cepat. Karena kalau berlama-lama juga akan Iya menimbulkan, iya iya. ya Iya. menimbulkan tadi kekhawatiran-kekhawatiran itu. Iya. Sebagai wartawan, Prof, saya paham Mhm. bahwa pengalihan ini sangat, katakanlah kental dengan nuansa Iya iya. politik supaya tidak terjadi friksi antar 2 institusi penegak hukum. Tapi kalau secara hukum acaranya itu bagaimana ya, Prof? Ya, yang beberapa kan mengkhawatirkan ya. Jadi kalau Pak Mahfud itu kan bilang ini apa namanya, anomali atau apa? Anomali Iya ya? ya. Nah, cuma saya juga ada Pak Mahfud juga suatu saat itu kan pernah bilang begini nih, sesuatu yang tidak dilarang berarti Kaidah kaidah fikih itu ya? iya kan, ada Iya iya kaidah iya iya. fikih, berarti kan diperbolehkan. Iya 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 iya. Ya ini bukan soal kita berdebat anunya ya, tetapi, eee, tidak ada dalam KUHP kita itu melarang pengalihan itu, Oke 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 ya oke. kan. Nah, jadi apakah pengalihan itu diperbolehkan? Ya artinya tidak ada larangan. Itu Walaupun ada aturan bagaimana kasus biasanya dialihkan setelah P21. itu praktek. Praktek, oke Praktek oke oke. kebiasaan yang kemudian terjadi kan begitu. Siap Tapi siap bahwa siap. apakah kemudian, ketika case itu disidik oleh kepolisian bisa kemudian dialihkan ke kejaksaan atau dialihkan ke KPK, nah itu Iya kan iya tidak iya. ada larangan itu. Bahkan kalau KPK kan memang bisa mengambil alih dengan beberapa conditional ya, dengan beberapa condition, dengan beberapa prasyarat. Nah, ini praktek yang memang baru, berdasar KUHP baru kita. Nah, kalau masa lalu itu ada apa tidak, ada yang mengatakan pernah ada yang mengatakan tidak ada. Tapi kan kita tidak berdebatkan pernah ada apa tidak. Praktek baru ini kemudian kalau yang dikhawatirkan apa, misalnya Jadi jurisprudensi. ya bukan soal kita bukan soal jurisprudensinya, yang kita lihat justru kemudian, ya kalau kan menimbulkan pro dan kontra. Kalau Iya yang iya kontra kan iya. tentu, jeruk makan jeruk, gitu kan. Conflict of interest, misalnya 2 inilah gitu. Kalau jeruk makan jeruk, toh kemudian kalau misalnya case ini disidik oleh kepolisian, pelimpian nanti ketika kemudian dilimpahkan, P21 penuntutan yang melakukan siapa? Jaksa Kejar. juga kan. Nah, dikasihkan ke KPK, misalnya, diambil alih KPK, yang melakukan penuntutan siapa? Ke Juga teman-teman jaksa di KPK. Nah, makanya ini jadi ujian menurut saya malah tantangan. Udahlah, kepolisian
punya pertimbangan-pertimbangan subjektif dan objektif kenapa case ini diserahkan. Nah, sehingga kemudian case ini kemudian diserahkan ke kejaksaan, mungkin salah satunya biar kemudian biar cepat gitu nah, Iya, satu iya. sisi. Yang kedua juga, kepolisian juga kemudian memberikan peluang sebenarnya kepada kejaksaan, ini saatnya kejaksaan, mengembalikan citra yang Marwahnya. iya, marwahnya kemudian dikembalikanlah dengan ini saya Iya, iya, iya. alihkan, main-main enggak gitu. Iya, Nah, iya, iya. kira-kira begitu dan yang dilakukan oleh Kortas, Tipikor Mabes Polri itu kan memang sudah cukup bagus ya menurut saya. Artinya kan sudah ada penguncian 2 tersangka awal, FA dan DR. DR. Nah, kan nggak mungkin lah ya misalnya nanti di kemudian hari kemudian kejaksaan, merevisi. Hampir nggak mungkin lah, melawan arus yang kemudian sudah kemudian Kecuali pengadilan dengan pra-peradilan kali iya, ya? kalaupun toh kemudian di peradilan yang ditakutkan nih yang kedua nih, misalnya nih, dalam putusan MK itu bahwa seseorang ketika dinyatakan tersangka itu harus pernah dipanggil sebagai minimal sebagai saksi, Iya, betul. dan ini belum dilakukan, ya. Taruhlah kemudian Pak Febri melakukan pra-peradilan. Iya. Pra-peradilan itu hanya menggugurkan aspek formilnya saja, Tidak secara esensi perkara. materialnya tetap jalan. Toh nanti kemudian bisa sih keluar SPDB dari kejaksaan, ya kan, baru tetap kemudian menyatakan Pak Febri sebagai Tersangka. TSK. Jadi, kekhawatiran ini penting, tetapi kita nggak usah kemudian, khawatir-khawatir amat, justru kemudian yang ke depan ini yang harusnya kemudian kita kawal, kita tekan. Kejaksaan kamu harus kerjanya lebih benar nih, ya. Iya, iya, iya. Kepolisian sudah menyerahkan dengan sukarela kasus ini, Iya, artinya iya. percaya kejaksaan akan meneruskan kasus ini dengan lebih baik lagi, gitu kan. Iya, 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 Nah, iya. silahkan kemudian kejaksaan Iya, iya, iya. mengembalikan marwah. Nah, yang saya tangkap justru begitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi saya sebutin, misalnya nih, Pak Febri melakukan, apa namanya, pra-peradilan, Mhm. itu dan kemungkinan menang misalnya kan, toh nanti juga itu kan tidak menggugurkan material nih, Materi. dan kemudian SPDB bisa keluar lagi. Siap, 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 Nah, siap. jadi itu yang pertama. Yang kedua, kekhawatiran soal conflict of interest, ini wajar lah ya, Nggih, nggih. padahal tadi juga saya sampaikan, toh kemudian ketika, penyidikan dilakukan oleh teman-teman di kepolisian, nanti penuntutan juga jaksa. Nah, tetapi kekhawatiran ini menurut saya juga penting. Bagaimana kemudian kejaksaan menjawab kekhawatiran ini misalnya satu, siapa yang kemudian ditentukan sebagai penyidiknya? Kan kalau conflict of interest itu kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan secara langsung, itu salah satu praktek secara umum ya. Iya. Misalnya dulu bawahan langsung segala macam. Nah, ini harus dipastikan betul bahwa nanti penyidik termasuk penuntut umum itu bukan bawaan langsung dari yang bersangkutan. Kalau ini ada, maka wajar kekhawatiran-kekhawatiran dari kita, dari saya dan dari teman-teman di Komisi Kejaksaan dan dari publik juga itu muncul. Nah, sempat kita tanyakan, bagaimana ini? Dan ternyata kan juga sudah kemarin juga konfres bahwa, akan menunjuk penyidik khusus ya, dan saya tanyakan ke WAS, "Siapa penyidik khusus ini?" Sebagian besar penyidiknya itu dari pengawasan, bukan dari Jamwas. heeh, bukan dari Tim Jamwas, bukan tim ya, Pitsus. bukan tim Pitsus. Okelah, jadi setidaknya secara tersurat ya, ini menjawab, Kekhawatiran kekhawatiran itu. publik Meskipun ya. secara tersirat harus kita pantau terus nih ya, harus kita Mhm. pantau, kita uji juga segala macam, itu tetap harus kita awasi betul gitu. Iya, iya. Kami sampai hari ini sebetulnya tadi Prof sudah menyinggung sedikit sih. Kami Mhm. belum tahu sebetulnya siapa yang menginisiasi atau inisiatif siapa pelimpahan atau bukan pelimpahan, pengalihan berkas ini. Apakah dari kejaksaan atau dari polisi atau dari tempat lain? Yang Abang dengar dari mana nih? Saya mau Macam-macam, iya kan, macam-macam Prof ini. kita malah nggak dengar Katanya kabar-kabar arahan kan. ya kan, Heeh, katanya arahan. iya, Yang iya saya iya dengar awalnya polisi kekeh. iya, Ya, ini barang punya mereka, ya kan gitu. heeh, Dan memang kan ada kerjasama 3 institusi itu bahwa siapa yang sudah melakukan penyidikan terlebih dahulu, pihak lain tidak akan mengintervensi kan. Itu iya, logikanya masuk. Sehingga karena ini kasus sudah di polisi, logikanya polisi akan menuntaskan sampai mhm, P21. mhm, Nah, tiba-tiba kita kaget kan, walaupun mhm. secara politik saya paham sebetulnya. Tapi kita sampai hari ini belum tahu, ini atas perintah siapa? Iya, saya juga sama. Oh, iya, 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 Saya iya, juga iya. sama, tapi Eh, setidaknya ya, eee,
polisi punya alasan lah ya, Oh tentu. ya tentu alasan, Saya yakin polisi bukan punya alasan, Prof. Diperintah. Nah, heeh, cuman kita nggak tahu. Tapi walaupun saya bisa paham sih, ini kan terus menurunkan tensi ya, iya. menurunkan tensi, ya kan? Itu yang informasi itu yang tidak saya tahu. Belum Saya ini. mengetahuinya hanya yang kelihatan saja bahwa perkara ini tadinya saya juga menduga sudah dilimpahkan kan, tapi ternyata kan dialihkan. Heeh. Artinya Dialihkan dialihkan itu kan proses penyidikan kemudian diserahkan kepada kejaksaan. kejaksaan. Tapi apapun ya yang kita yakini bahwa proses penegakan hukum tetap jalan dan kepolisian punya alasan subjektif lah ya kenapa ini diserahkan dan kita hargai saja itu ada alasannya itu. Iya iya. Tapi secara pasti alasannya kenapa saya juga tidak tahu gitu. Nah, Ketika melihat yang tampak iya saja. yang tampak, yang kasat mata. Tapi Mhm, kemudian, eee, dampak atau katakanlah tindak lanjut dari penyerahan ini, kemudian kejaksaan melakukan respon yang menarik, Prof. hmm. Menariknya kemudian kami dengar, kejaksaan menghentikan pemanggilan soal SPPG di seluruh Jawa Tengah atau mana itu. Nah itu infonya bagaimana itu, Bro? Saya malah belum mendapat informasi itu. Ya beredarlah ya beberapa anu di media sosial kita, tapi saya juga belum tahu pasti gitu ya. Ya nanti coba akan kita cek lah ya. Iya, Tapi ya sepanjang pengetahuan saya ya, bahwa case ini, ya jalan case ini saja, nggak ada kaitannya dengan iya. MBG segala macam, itu case yang lain lah, gitu. Yang obor rakyat, Hmm, dapatkan infonya bahwa setelah, kasus Pak Febri dialihkan ke mhm mhm, kejaksaan, kejaksaan kemudian tarik rem tangan mmm. soal pemeriksaan SPPG-SPPG yang dikelola oleh polisi. Nah ini saya Nah baru itu, dengar ini, baru dengar ya, Prof, ya itu. Wah baru saya tadi dengar ini. wah ini menarik juga rupanya, apa, penegakan hukum tuh, fleksibel lah gitu ya kan. Ya ya ini Abang yang ngomong ya. Iya iya, kalau menurut Prof itu dimungkinkan atau bagaimana? Enggak, menurut saya semua proses tentu serius ya, MBG juga serius, nah kita melihatnya di case ini juga saya pikir serius juga. Saya juga tidak melihat adanya barter atau apa Iya gitu, iya iya. bahwa kemudian MBG di daerah-daerah itu dihentikan, misalnya itu benar, pertimbangannya apa, saya juga belum dapat informasi soal itu, sehingga saya tidak juga bisa komentar banyak gitu. Tapi, tentu kan juga ketika kemudian kan begini ya, kalau dalam hukum itu kan ada dipengaruhi banyak faktor lah ya, Iya iya. dipengaruhi banyak faktor. Faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi itu bisa bisa kemudian kalau dalam konteks penegakan hukum ya alat bukti, barang bukti yang kemudian dikumpulkan, itu satu. Yang kedua juga, eee, terkadang perubahan sosial apa yang ada di masyarakat, termasuk opini-opini di Opini publik. opini publik. Tetapi mostly yang kemudian didengar, yang bukan didengar, mostly kemudian yang digunakan sebagai acuan itu adalah soal alat bukti dan barang-barang bukti itu. Nah, sehingga mungkin saya melihatnya di aspek di situ. Kalau soal apa yang keriuhan apa yang ada di media sosial, ya bisa jadi itu diperhatikan, bisa jadi itu didengarkan, tetapi saya belum melihat soal keterkaitannya itu secara pasti gitu. Iya iya iya. Prof, kan kita tahu Mhm. sama tahu bahwa Pak Febri ini diangkat menjadi Jampitsus di era Pak Jaksa Agung yang sekarang ya, Iya, Pak ST Burhanuddin. betul betul. Dan, saya menduga bahwa posisi Jampitsus itu kan posisi yang sangat vital ya di Mhm kejaksaan. mhm mhm. Selain mungkin Jam Intel dan Jampitsus ada Jampidum lah, 3 itu Iya. ya kan yang strategis. Kalau yang lain mohon maaf ya di bawah itulah menurut analisa saya. Sehingga kesimpulan saya Pak Febri ini pasti orang dekat Pak JA. Bener nggak itu? Ya Atau dipercaya oleh Pak JA? kalau kita lihat secara administratif yang mengusulkan pasti kan Pak JA, iya kan? Betul. Mengusulkan kepada presiden kan Pak JA. Nah, kalau kita lihat itu. Tapi kedekatannya seperti apa, emosionalnya seperti apa, kedekatan pribadi seperti apa, saya ngelihatnya ya yang keseharian-keseharian, Pak JA itu umur dengan para jam itu kan agak jauh ya. Iya iya iya. Jadi seperti bapak sama anak gitulah, atau kakak sama adik gitulah, gitu. Sehingga lebih ke semuanya. Jadi kepada Pak Jampitsus, kepada Pak Jampidum, kepada Pak Jam Intel, Jamdatun, jam yang lainnya, saya melihat seperti bapak sama anak saja. Mmm, Jadi kelihatan ngemong, ngayom, dan
Setiap acara di satu anu ya, jaksa agung muda atau kepala badan, itu seperti mereka itu istimewa. Artinya Oh, semua iya, jam-jam itu? ya kalau saya lihat ya, misalnya ketika datang di acara bidum, ya melihat jam bidumnya oleh jaksa agung dilihat istimewa. Ketika ke acara badan diklat, badan diklatnya juga dipandang sebagai anak istimewa. Ketika kemudian ke Jampitsus juga sama, ke pemulihan aset juga sama, dilihat, dia adalah orang anak istimewa juga. Sehingga Iya, iya. saya tidak melihat kedekatan yang sangat, spesial antara Pak Jaksa Agung dengan Pak Febri dibanding dengan jam-jam Ya. yang lain. Tapi maksud saya begini, Prof, Mhm. kan analisa saya Mhm sebagai mhm. wartawan itu mengatakan bahwa posisi Jampitsus dan Jampidum itu adalah jam yang paling Teknis lah ya, heeh. quote Iya unquote penting iya. di Kejaksaan Agung. Sehingga pasti kalau saya pun jadi seorang jaksa agung, saya akan pilih orang untuk menempati 2 posisi itu orang yang bisa saya percaya betul-betul dekat sama saya, kira-kira begitu Jadi posisi eselon 1 di kejaksaan itu rebutan, Pak, rebutannya. rebutan. Para kajati yang sudah 2 kali ya, itu rata-rata ya kalau ditanya pengen nggak pengen, pasti pengen, Jam, ya, pasti pengen menjadi jam eselon 1. Dan karir paling tinggi secara profesional, Jaksa Agung Muda. itu kan secara profesional itu kan Iya. sebenarnya jaksa tinggi, kepala jaksa tinggi, Oh, ya, Kajati ya, Kajati. Nah, tinggal kan untuk menjadi jam itu kan, politis. ya karena kan ada kepresnya ya, Iya, iya, ada iya. kepresnya. Nah, eee, ya banyak kita dengar misalnya para kajati-kajati yang untuk menduduki posisi-posisi jam itu bergerilya ke sana kemari gitu, kita juga mendengar gitu. Tapi kan kemudian yang mengusulkan kan tetap Pak JA. Iya, iya, Nah, iya. Pak JA mengusulkan dan kemudian yang menentukan kan tetap presiden. Iya, Sehingga iya. memang di antara orang yang pengen, itu bisa jadi orang yang tidak dimaui oleh Pak JA karena dengan beberapa pertimbangan. Pak JA kan ketika memilih orang yang harus kemudian mensukseskan visi dia kan selama menjabat. Iya, 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 iya. Nggak mungkin misalnya hanya berdasar kamu pengen saja, Iya, iya, iya. eager to get saja gitu Iya, kan. iya, iya. Bukan hanya sekedar ikut itu saja, tetapi bahwa kira-kira kalau ini di kabinet saya, ini bisa support saya, Pak. Iya, Nah, iya, iya, iya. pasti juga dipertimbangkan itu. Iya, iya. Maksud saya begini, Bro. Masuk akalkah kalau dengan case yang demikian kompleks dan besar, Mhm, seorang jaksa agung sama sekali tidak mengetahui atau sama sekali tidak katakanlah terlibat mhm, gitu. Itu ini pertanyaan publiknya. Saya mhm. mewakili pertanyaan. Masa sih kalau seorang Jampitsus Febri diduga melakukan tindak pidana korupsi atau suap atau apapun itu, apakah mungkin jaksa agung sama sekali tidak mengetahui atau bahkan tidak terlibat? Kalau aktivitas penegakan hukum ya, pasti Pak Jaksa Agung tahu, laporan. Kan Jaksa Agung Muda itu baik itu Pitsus, Pidum, dan yang lainnya pastikan laporan setiap penegakan hukum. Tapi setiap misalnya dugaan lah ya, karena ini kan juga belum tentu benar atau anu Belum ya, tentu ya benar. nanti juga masih proses pembenaran atau penyalahannya kan tetap di pengadilan. Iya. Eee, Orang melakukan kesalahan, Hmm. itu kan dilakukan secara diam-diam, Pak. Yang bisa jadi mata dan telinga Pak Jaksa Agung ketika itu bisa jadi tidak melihat atau tidak mendengar. Nah Hmm. nah itu. Kan beliau jaksa, punya penciuman dan pendengarannya agak beda dengan kita Iya kan iya. gitu kan. Kita wartawan aja bisa mencium tuh Prof, Ini kan dugaan kita kan. iya, 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 Nah, iya, iya, dugaan iya, kita kan. iya, Nah, iya. dugaan kita itu kan kalau dalam konstruksi pembuktian kan, Iya, iya, ya iya. tidak bisa demikian kan. Tidak Iya, iya, bisa iya, kemudian iya. dugaan itu menjadi satu alat bukti. Bahkan kan kalau dalam konteks alat bukti kan harus ada namanya pengakuan kan. Pengakuan. Nah, kalau dugaan nggak bisa kemudian ditarik. Nah, yang saya lihat begitu. Satu adalah Jaksa Agung itu tidak hanya sekedar dengan, dekat dengan Jampitsus, tapi juga dengan jam yang lainnya juga dekat. Nah, yang kedua, ya kalau aktivitas-aktivitas teknis pasti para jam itu laporan. Tapi setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing, itu belum tentu para, Jaksa Agung itu mengetahui. Iya, 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 iya. Itu. Atau ginilah, saya pakai pertanyaan yang terus terang ini ya kan. Enggak. Apakah menurut Prof sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, persoalan ini akan berhenti pada sosok seorang Febri saja, atau bisa saja melibatkan aparat kejaksaan lain di Kejagung?
termasuk Jaksa Agung? Kalau kita lihat dari penyidikan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor kan sudah mengunci 2 nama. Betul, Nah, tinggal nanti kita cari pasalnya apa. baik. Kalau kita menggunakan pasal 2 dan pasal 3, setidaknya ini harus kemudian kan melibatkan pejabat di BUMN yang kemudian terlibat, satu. Yang kedua, kalau kemudian itu menggunakan pasal, gratifikasi misalnya, nah tentu kan juga siapa yang kemudian memberi. Pemberinya harus Nah, ada. itu juga kemudian harus dilacak. Nah, kalau kemudian menggunakan pasal perampasan, ini kan kemudian alat bukti mengarah siapa? Sorry kok perampasan, Pemerasan. pemerasan gitu. Alat buktinya mengarah mengarah kepada siapa? Nah, apakah kemudian yang bersangkutan bekerja sendiri atau kemudian bekerja kalau kemudian kita lihat, pola tersangkanya, Iya, itu kan iya. sepertinya punya nomine-nomine yang kemudian bekerja. Iya, 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 iya. Jadi, kalau kemudian pertanyaannya apakah ke atas, ke samping, nah ya kita tunggu saja nanti pembuktian-pembuktian yang ada Tapi dimungkinkan itu menurut Prof. Pujen? kalau case ini ditarik untuk siapa yang terlibat Libat? ya, terlibat ya tadi saya sebut kalau kemudian ke pasal 2 pasal 3 ya arahnya nanti kita lihat, ada pejabat-pejabat di BUMN yang Yang kemudian memberikan suap. ya begitu. Kalau kemudian kita lihat ke gratifikasinya itu, kalau lihat ke pemerasannya, ya tinggal nanti, pembuktiannya apakah kemudian, dia bekerja sendiri, Iya, eee, iya, iya. atau bersama-sama. Nah, Iya, 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 iya. bersama-samanya ini siapa, yang saya juga tidak tahu. Iya, Belum iya, tahu iya. karena kan, konstruksi pembuktiannya juga belum terlihat. Cuman memang, begini ya Prof, mungkin kalau ini kemudian melibatkan banyak jaksa memang agak runyam kali ya. Ya, saya nggak tahu. Kasihan. Tapi kalau saya lihat Pak Jaksa Agung orangnya sampai sejauh ini beliau kan pernah juga dalam satu podcast juga menyampaikan, ditawari 1 triliun saja nggak mau. Ditawarin 1 triliun. Ya, untuk satu case itu ditutup gitu. Heeh, Artinya beliau itu juga sudah selesai dengan dirinya. heeh. Artinya beliau itu pernah sampaikan ke kita ya, "Saya itu sudah memutuskan untuk apa namanya, berhenti." Ya dipanggil Mmm, lagi untuk kemudian dilantik jaksa agung. Ini ibarat nyawa kedua. Maka nyawa kedua itu, apa namanya, akan dibuat untuk kemudian pengabdian betul. iya, iya. Itu Ja tadi yang kalau kalau soal kekayaan, kalau soal dunia, saya pikir beliau udah juga sudah selesai. selesai lah. Yang menawari 1 triliun tadi siapa Ada itu? dalam satu podcast tuh, saya agak lupa itu, Kalau secara hukum menawari penegak hukum suap itu pelanggaran pidana bukan ya? ya saya hanya dengarkan dalam satu podcast Enggak, itu. artinya kalau saya mencoba Mhm. menyuap, APH. Kan harus full toit kan, Hmm. full toit kan. Jadi misalnya Bapak nawarin ke saya, "Prof, mau saya kasih mobil nggak?" Gitu. Lah kalau saya nggak mau, Oh, itu bukan pidana? lah iya kan bukan pidana kan? Iya, iya, iya. Iya. Tapi Hanya kalau upaya pidana, hanya upaya untuk upaya ya di situ, ada ya, ya. upaya gitu kan. Ada upaya, Heeh ya, ya, heeh ya, heeh, ya, ya. gitu. Kalau saya jadi jaksa agungnya saya mikir-mikir itu Prof, satu Nah iya. triliun. Ada dalam satu wawancara yang saya dengar Eee, itu kan, pernah beliau diwawancarai di TV apa itu. iya, iya, Iya iya, iya, iya. iya, iya. Eee, selain soal Pak Febri Prof, kan kita harus juga cukup fair ya, Mmm, bahwa kasus serupa juga kan di kejaksaan sebetulnya banyak. Anda kebetulan sebagai ketua komisi mhm mhm. kejaksaan. Saya baca sekilas kalau saya atau rakyat Indonesia lah googling gitu, kan Mhm. muncul tuh, Kajari Hulu Sungai Iya. Utara, Kajari Nrekang, Mmm, Kajari mhm. Serdang Bedagai, Iya belum yang tidak muncul di googling lah iya. kira-kira. Situasinya seperti apa Prof ya? Jadi Adiaksa kita ini? bukan anu ya, kalau saya ngomong begini, ini semua penegak hukum saya pikir. Jadi penegak hukum itu kan memiliki kewenangan yang ya luar biasa lah ya. Luar biasa penegak itu punya kemenangan, mulai dari proses penyidikan, nanti proses penuntutan, bahkan hakim bisa memutuskan orang itu bisa bersalah, bisa tidak bersalah. Nah, maka kan kewenangan itu kan luar biasa. Karena kewenangan yang luar biasa ini pasti juga godaannya luar biasa. Kalau setiap orang, bahkan kan Nabi kan pernah mengatakan kan,
dikasih 1 lembah, Iya, masih masih pengen 2 lembah. mhm, Kalau dia tidak selesai dengan dirinya sendiri kan pasti iya iya begitu, iya. gitu. Nah nah ya problem kan begitu. Nah, ya kadang macam-macam ya, dimulai mungkin dari gaya hidup yang berubah, dimulai juga melihat teman, dimulai juga dari patron, yang kemudian juga Mhm. mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Ini problem yang saya lihat bukan hanya di kejaksaan, Iya iya, heeh, APH lah ya. di APH saya pikir punya problem yang sama, Iya iya, gitu. Nah, ya Pak Presiden punya niat baik untuk kemudian berbenah kan, dimulai dari hakim yang dinaikkan gajinya. dinaikkan gajinya. Nah, kejaksaan ini belum nih. Kejaksaan itu termasuk penyetor PNBP. pe terbesar kan? Iya, Iya, tiga tapi belas triliun apa berapa lebih, kalau hampir 40 triliun tetap oh, kalau tidak bukan yang salah. kemarin ditumpuk-tumpuk itu kan Ya, 14 triliun heeh. tuh? Tapi kan juga gaji belum Memadai. memadai. Kalau kita lihat ke teman-teman di daerah pas kita berkunjung ke daerah gitu, bahkan saya kalau ke daerah itu juga teman-teman juga kita sampaikan jangan merepotkan. Mhm, Itu ya apa apa namanya, kalau bisa ya kita pokoknya ke sana lakukan tupoksi kita. Ya karena kalau nanti diada-adakan juga yang terjadi juga jadi mhm. persoalan. Nah, oleh karena itu ya kita juga berharap lah Pak Presiden juga melihat apa, kesejahteraan teman-teman jaksa mulai dari pusat bahkan hingga ke daerah-daerah itu juga bisa diperhatikan. Iya iya iya. Sehingga ketika kesejahteraannya sudah juga selesai, ya sisa mereka kan bekerja ya akhirnya bekerja secara profesional. Dan meskipun ini bukan jaminan ya, tapi saya tanya ke teman-teman hakim, sekarang kecenderungan di teman-teman hakim itu, ya sudah saya kerja sekarang nggak tengok Iya kanan iya iya. kiri. Gajinya Karena gajinya memang belum hak cukup hak ya Prof, hari belum belum jaksa? belum cukup gitu. Jadi kalau hakim itu masuk pertama itu 3 nol tahun itu 45 juta. Hmm, kalau Yang saya tanya ya, heeh, 45 juta. Jaksa paling hanya 5 juta. tapi sudah bisa beli Innova Reborn. Ya itu sudah berapa tahun kan? Enggak, yang baru-baru saya lihat nih, Ya mungkin mungkin warisan orang tuanya atau apa, tapi kalau 5 6 juta di daerah itu kan sangat iya 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 iya. sangat kurang lah ya Pak, gitu. 5 6 juta dia harus ditugaskan misalnya di Banda Neira Iya 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 iya. atau di Papua, gitu kan, baru jaksa-jaksa baru. Iya iya Heeh, iya. jadi Iya ya iya. dengan tantangan penegakan hukum yang saya pikir dari hari ke hari tidak ringan Iya ya, iya. bahkan semakin banyak. Nah, oleh karena itu juga, ya ndak harus sama dengan teman-teman di hakim lah ya, karena Iya hakim iya itu iya. kan sebagai the last resort of justice, ya wajar dia paling tinggi Iya taruhlah. iya iya iya. Tapi jaksa yang mendekati, taruhlah ini 45, ini 40 atau 35, nah Iya iya iya. itu bisa kemudian jadi Saya kebetulan punya banyak teman dari berbagai institusi, mhm Prof. mhm Katakanlah misalnya TNI ya, mhm Polri ya kan, Kejaksaan, Hakim, ada beberapa lah saya kenal. Itu memang kalau teman-teman TNI, Prof, misalnya sama dengan ya sama-sama Akmil gitu ya, gitu, yang ini juga ini. Itu tahun kedua, ketiga gitu, ya masih naik motor Honda lah heeh, gitu. Kalau jaksa sama polisi banyakan yang sudah beli sudah Avanza atau jangan-jangan Innova gitu loh. ya ya ya. Saya Kalau dilihat dari prototipe ininya sih nggak masuk sebetulnya, Prof. mhm. Kita juga nggak tahu kan, dia Jualan cilok mungkin ya? atau dapat dari mertua gitu kan. Kalau di Solo mungkin jualan gudeg gitu ya Heeh, kan? Ya kita dapat dari mertua atau kemudian ya sekarang 500 ribu 1 juta juga bisa bawa Innova Reborn, Pak. gitu ya? Iya iya Banyak, iya. akhirnya kan ada yang kemudian kita temukan ya, karena jadi mengejar gaya hidup ya. Jadi mereka belinya nggak cash, tapi kredit gitu ya, karena ngejar gaya hidup. Dengan gaji yang taruhlah 7 juta 8 juta. Nggak cukup, Prof, buat bayar cicilannya, Prof. Lah iya, Cicilannya 11 juta. Saya ingat karena saya nyicil taruhlah bayarnya. taruhlah misalnya sudah dapat uang dari orang tua nih, kasih Oh uang gitu. muka gitu kan. Iya iya Biasanya iya kalau iya iya. daerah-daerah itu kan, Iya iya iya. orang tuanya ngasih apa gitu, kasih Sangat kasih apa nggak sih, apa, ya uang jajan. ya bukan uang jajan, misalnya, "Ini jatahmu, besok daripada tak kasih warisan, tak kasih dulu," Oke gitu oke. kan. Tak kasih, itu buat cicilan, buat apa namanya, uang muka. Terus kemudian dari uang muka, ya dia sisihkan, dari 8 juta itu separuh. Kan kalau dalam anu kan nggak pas itu, cicilan itu kan maksimal sepertiga, Pak. Sepertiga dari Nah, ini pendapatan. separuh atau lebih. Lah, makanya bisa jadi kemudian kan, nyarinya dari macam-macam.
kalau nggak jualan cilok, ya jualan gudeg, kan jadi persoalan. Dan ini jadi problem dan banyak temuan juga yang dilaporkan ke kita juga sama, karena rata-rata karena tuntutan perubahan gaya hidup, sehingga ya ada yang ya masih kita temukan kok. Dan ini juga di APH yang lain juga ditemukan, yang bermain-main dengan kasus, Iya 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 iya. terus yang lain-lain gitu kita temukan. Kita tentu masih ingat tuh ya, Prof juga mungkin masih ingat Jaksa Minangki ya, yang Pinang gitu. Pinangki ya, Ya, Pinangki yang apa, BMW atau apa gitu, berapa ratus. ya, heeh. Nah itu kan kalau kita lihat, apa, karakter pendapatan resminya kan tentu nggak Nggak masuk ya, imbang ya, Mbak, nggak masuk mhm. ya. Nah kasus-kasus seperti itu, banyak Prof di jaksa? Kalau di kita itu, kalau saya nyampaikan anu ya, secara umum ya, Hmm, di Komisi Kejaksaan itu ada sekitar setahun itu 1.200-an laporan. 1.200 Ya laporan artinya dari seluruh Indonesia? dari seluruh Indonesia, ada sekitar 80 sampai 100-an laporan kan setiap bulannya. Ya Yang macam-macam, melaporkan jaksa? yang laporannya macam-macam. Ada yang melaporkan jaksa terkait dengan perilaku, Oke soal perlindungan hukum, oke. soal, kriminalisasi, juga soal laporan-laporan soal Hmm, kasus korupsi atau kasus apa itu ada. oke. Jadi tidak semuanya soal, perilaku. Nah, yang perilaku itu sekitar dari kasus 1.200 itu barangkali sekitar 20 sampai 30%. Ya, Hmm 20-30% itu juga menurut kita angka yang tidak sedikit ya. hmm, Artinya ada sekitar 300 sampai 400-an case yang terkait iya dengan, perilaku, dan ini juga jadi perhatian, dan saya juga sudah mendapatkan tembusan tentu setiap pemeriksaan di akhir oleh WAS, baik itu ada yang sampai kemudian diberhentikan dengan tidak hormat, iya diberhentikan, iya. terus kemudian juga disanksi, itu semuanya adalah di Dari 1.200 itu komposisinya seperti apa? Berapa persen soal dugaan korupsi misalnya? paling tinggi adalah soal profesionalisme ya. Maksudnya apa soal Profesionalisme soal kinerja, bukan kepada soal perilaku. Soal oke. perilaku saya sampai Kinerja itu artinya nggak mis masuk atau apa? misalnya begini, ini saya melaporkan ini kok nggak segera tidak lanjutin, Oh, nah kayak gitu oke oke gitu oke ya. oke. Saya melaporkan ini kok lamban-lamban saja, itu sebagai Atau contoh. dipetieskan? Nah, yang kayak gitu, ini Iya iya. P19 berkali-kali, yang kayak gitu itu soal Iya iya iya. kinerja. Nah, jadi, kita lihat unprofesional lah dalam bahasanya Mmm, gitu. mmm. Nah, itu yang paling banyak. Nah, paling banyak yang berikutnya ya kadang orang minta perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu Karena diperas? biasanya bukan soal diperas, kalau perilas itu nanti masuk ke perilaku. Jadi Oke. perlindungan hukum itu, saya tidak Oh bersalah, oh, merasa tidak bersalah. merasa tidak bersalah. Ya merasa loh ya, Iya 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 jadi iya. merasa tidak bersalah, tapi kenapa kemudian saya eee, Tersangkakan? ditersangkakan Iya gitu. iya. Nah, yang seperti itu juga, lumayan. Nah, yang berikutnya adalah soal perilaku itu. Perilaku itu ya soal pemerasan, soal gaya hidup, terus juga soal selingkuh. Oh selingkuh juga? Ya ada di mana pun ada kan, di guru, di dosen juga ada, Pak, ya kan? Jadi maksudnya kalau selingkuh dosen apa, jaksa selingkuh itu persoalan buat Komjak? Ya itu soal perilaku, itu juga masuk ke kita. Iya Jadi iya. seperti yang terakhir kemarin, ada jaksa yang diduga, tidak ada bukti-buktinya tapi diduga ia melakukan, Perselingkuhan, iya perzinahan. selingkuh, belum perzinahan tapi Mmm, selingkuh gitu ya, iya iya. selingkuh dengan pihak lain. Nah, Iya itu iya juga iya. laporan ke kita. Kadang ada istrinya sendiri yang melaporkan atau Oh gitu. suaminya sendiri yang melaporkan atau masyarakat Iya yang iya iya. melaporkan gitu. Iya iya iya. Itu juga kita follow up. Ini mungkin pertanyaan agak serius, Prof. Mhm. Tapi sebagai wartawan tetap harus saya tanyakan. Siap siap siap, saya juga Soal takut juga. perselingkuhan ini ya kan. Iya. Saya sebelum ke sini ini ya kan, Mhm. itu kebetulan baca di medsos. Mhm. Ada muncul tuh, tiba-tiba kok muncul tuh soal Pak Jaksa Agung dengan beberapa perempuan. Itu kalau case-case seperti itu apakah bagian dari domain yang diperiksa oleh Komjak atau bagaimana ya? Pernah Bapak tanya ke Pak Jaksa Agung? Enggak, saya baca di medsos. Iya. Saya baca di medsos. Apakah seperti itu tuh? Setahu saya istri beliau ya hanya Bu Sruning. Kemana-mana saya ketemunya Bu Sruning, bahkan kalau ada Oh pertanyaan, cuman satu ya, Bu Suruneng itu? iya, Istri Pak Jaksa Pak Agung Jaksa cuman satu. Agung. Bahkan kalau ditanya di beberapa media itu,
Bapak digosipkan istrinya 4 atau 5 Iya, gitu. beberapa. 4 atau 5, jawaban beliau gimana? "Salah itu Pak Ketua, seharusnya 7. Kalau 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya kemana?" Oh, jadi Pak Ketua sudah sempat Iya sempat tanyakan, jadi ya beliau eee, salah itu. Ya setahu saya istri beliau Bu Suruni. cuman 1. Iya cuma satu. Ya kan sempat rame ya itu ya, Ya, jadi sempat maka rame. jawabannya Pak Jaksa Agung ya, "Oh salah itu." Harusnya Eee, berapa? 5, oh enggak. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, yang hari 6, 7 saya kemana, iya, iya, iya. itu. Oke, bukan soal itulah Prof misalnya. Apakah Jaksa Agung juga bisa dilaporkan ke Komjak? Atau sudah pernah ada laporan soal Pak Ya JA? termasuk itu kan dilaporkan ke kita, Oh, ya itu kan? dilaporkan. Nah, Ya, maka ya, kan ya. kita tanyakan ke beliau, gitu kan, dan tak jawaban itu, dan yang melaporkan rata-rata kan anonim. Anonim ya? Anonim gitu, makanya kan sekalipun anonim, ya karena ini juga kita tanyakan dan beliau jawabannya itu, dan setahu saya sekali lagi juga istri beliau hanya Iya, iya, bohong. iya. Walaupun mungkin kalau secara agama kan boleh, Prof. Ya Iya, kan? mhm. Boleh, Prof. Beliau kan sehat gitu kan. Iya iya iya. Yang penting kan istrinya setuju kan sebetulnya kan. Harusnya boleh. Benar benar Cuman benar. kita PP 10 itu masih ya? Nggak boleh ya? PP 10 itu masih berlaku nggak sih? Ya kan bolehnya kan sepersetujuan istri kan, Oh, bolehnya dengan sepersetujuan sepersetujuan istri. istri. Jadi kalau istri ini nggak ngomongin Pak Jaksa Agung ya, Enggak, ini ini umum, ngomongin Prof. umum ya. Ini ngomongin saya juga ini Iya. kan, ya kan gitu kan. Jadi kan boleh poligami, tapi kan asal istrinya setuju, Iya, iya. memberikan persetujuan, terus atasannya juga setuju. Oh, boleh ya berarti PP Terus 10? kemudian kalau istrinya itu PNS, istri PNS itu tidak bisa menjadi istri yang 2 kedua, atau ya, iya, gitu. iya. Nanti lengkapnya kita tanyakan kepada Kecuali kalau nggak ketahuan, Prof, ya kan gitu. Cuman kalau kawan-kawan sana, "Emang lu berani?" "Berani, gue berani, cuman heeh, istri kita lebih berani lebih lagi," berani. ya kan gitu Kita ya kan kan. termasuk penganut istiqomah, Pak. Istiqomah ya, apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri. Ikatan saya takut Takut istri istri, ya, kalau ya. di rumah. Kalau di rumah ya, Kalau di luar lebih takut lagi. kalau di luar lebih takut lagi, Lebih ya, takut ya, ya, lagi. ya. Kawan-kawan, ini luar biasa nih dengan Pak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Prof. Pudiono Suwadi, Sarjana Hukum. Kita harus berterima kasih sudah mendapatkan pandangan-pandangan dan informasi terkini dari versi Komisi Kejaksaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.